قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ada podcast terbaru dari Dr. Richard Lee bersama Dr. Zakir Naik, di mana ini diklaim sebagai podcast pertama Dr. Zakir Naik di dunia. Ini diposting 4 hari yang lalu dan sudah ditonton 3,5 juta orang kaum muslimin. Luar biasa. Karena banyaknya orang yang menonton podcast ini kaum muslimin, sehingga banyak juga potongan-potongan video dari podcast Dr. Zakir Naik dan Dr. Richard Lee ini yang beredar ya. Dan diantaranya ini ada video-video yang cukup menarik untuk kita simak. Dan ini sangat layak dicontoh oleh para da'i yang ada di negeri kita, khususnya kaum muslimin. Di mana di dalam video ini, ya, Dr. Richard Lee sekiranya mau menjemput Dr. Zakir Naik di bandara dengan menggunakan mobil mewah Rolls Royce. Akan tetapi ternyata Dr. Zakir Naik tidak mau dijemput dengan mobil tersebut. Kemudian Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa dirinya memiliki mobil tersebut, bahkan memiliki banyak mobil mewah, akan tetapi beliau tidak pernah menaikinya. Beliau lebih memilih untuk menaiki mobil yang jauh lebih sederhana dibandingkan mobil mewah tersebut. Mobil-mobil mewah yang dimiliki oleh Dr. Zakir Naik ini adalah mobil-mobil yang dijadikan untuk usaha, yang hasilnya untuk menopang dakwah dari Dr. Zakir Naik ini kaum muslimin. Sehingga Dr. Zakir Naik ini tidak pernah mengambil upah dari dakwahnya, bahkan transportasi, ya, konsumsi, ya, seluruh akomodasi perjalanan dakwah beliau memakai biaya pribadi kaum muslimin. Luar biasa ya. Kita simak video ini kaum muslimin. Dr. Richard, you must pick up Dr. Zakir Naik in Pantai. Siap. He have a Rolls Royce. Huh? Rolls Royce. Yeah, he must pick up. I will pick up you. For my business, I have Rolls Royce. Oh, yeah? In my business, I have Rolls Royce, Lamborghini, Bentley, all these cars for business. Not for, but I travel in simple car. You know. We have one of You have a Rolls Royce, Lamborghini, but own, but don't use it personal use. It's for business. this is your apartment. It's a personal apartment. Yes. So as I told you, we can afford, but we don't like using for personal use. So we had a company in Qatar that's the largest luxury rent-a-car, in which we had Rolls Royce, Lamborghini, Bentley, Maybach, all these top brands, and then we had S450. This is your business. One of the businesses. Wow. One of the Jadi businesses. bisnisnya itu adalah mobil mewah. And then 735 Tapi kan BMW. bisa pakai, dia bisa pakai. BMW 735, BMW 730. But you can use it, right? This is your. I can use it, but for me, I have purchased in Qatar. I don't. So I purchased a car which is not on rent. I purchased a Camry Toyota. Camry Toyota. I prefer traveling in that. So when they see me, they should see me in that, because if they see me in this car, it's not good for a dai. You're not getting any money from your dakwah. I think. Let me ask you. You're asking me on my living. Then I'll come to that. I cannot answer all together. Correct? Okay. You ask me that why I live simple. Don't I get money from Dawa? Dawa I get a lot. But I don't use a single cent. I don't take salary for Dawa. Yeah. I don't charge for my lecture. I pay for my own ticket when I travel. I pay for my own hotel. As far as Dawa is concerned, it's allowed to take salary for Dawa, I should. But I don't take a single penny salary. I donate. I'll come to that later on. When I travel, anyone calls me, I pay for my own ticket. Yeah, I heard from Hani. And I don't allow anyone to charge any ticket for my hearing my lecture. Okay. Because I don't say it's haram for charging money, but I want to get the higher reward.
So regarding my simple, Allah has blessed me that I've got many businesses, about 9 or 10 businesses I've got. In these businesses, I give my brain, I give my idea, and the business runs on the auto mode. And alhamdulillah, in a year we make, mashallah, millions of dollars in a year. Oh ya? Yes. Masya Allah, luar biasa kaum muslimin. Ya, Dr. Zakir Naik memiliki puluhan mobil mewah. Akan tetapi beliau tidak pernah menggunakan mobil mewah tersebut untuk kepentingan pribadi. Karena beliau merasakan bahwa memakai mobil mewah itu ya tidak elok untuk seorang dai. Karena memang seorang dai itu ya seharusnya mengajarkan kezuhudan terhadap perkara dunia, ya. Beliau tidak ingin menampakkan kemewahan kehidupan dunia. Bahkan beliau hanya memilih menaiki mobil yang jauh lebih sederhana dibandingkan mobil-mobil mewah yang beliau miliki. Mobil mewah yang beliau miliki, beliau beli untuk beliau sewakan, ya. Dan hasil usaha tersebut untuk menopang dakwah beliau. Ini kan luar biasa, ya. Sangat bertolak belakang dengan kebanyakan dai yang ada di negeri kita ini kaum muslimin, ya. Sangat bertolak belakang. Kalau kebanyakan dai yang ada di negeri kita, ya, itu malah flexing barang-barang mewah, ya. Ada seorang Gus memiliki jamaah yang banyak, ratusan ribu. Padahal kalau dibandingkan dengan Zakir Naik, ini kelasnya udah dunia, ya. Itu di rumahnya koleksi mobil mewahnya, luar biasa, ya. Kemudian ada lagi Mbak Alawi, ya, yang juga seperti itu juga. Di rumahnya memiliki mobil mewah yang entah berapa biji. Tapi ketika bermajelis, mau membangun pondok pesantren, mau membeli tanah untuk pondok pesantren yang dia kelola, dia minta sama jamaah. Jamaah disuruh patungan. Katanya beli tanah 400 juta. Ya. Tapi jamaahnya yang ribuan itu per orang dimintai 500 ribu. Bahkan jamaahnya ada yang memberikan lebih sampai puluhan juta per orang. Sehingga ketika dana terkumpul itu ya sisa kalau untuk beli tanah yang harganya 400 juta karena terkumpul 500 juta lebih. Itu pun ya masih ditambah lagi kalau punya barang-barang yang nggak dia pakai lagi dilelang dengan harga yang nggak murah. Serban bekas, cincin bekas, roti bekas gigitan, teko bekasnya, ya, apapun bekas dia dijual dengan harga yang fantastis, ya, yang nggak wajar. Ini sangat jauh berbeda ya kalau dibandingkan dengan Dr. Zakir Naik ini kaum muslimin. Ini benar-benar contoh kaum muslimin. Apalagi ya menurut pengakuan beliau, ya, beliau nggak pernah mengambil sepeser pun dari dakwah beliau. Ketika beliau diundang kemana-mana, beliau mengeluarkan dana pribadi untuk transportasi, untuk hotel, untuk segala sesuatunya. Ya, beliau nggak pernah mengambil sepeser pun dari dakwah. Ya, beliau mengatakan beliau tidak mengharamkan mengambil uang dari dakwah, mengambil bayaran dari dakwah. Beliau nggak mengharamkan, tapi beliau ingin mendapatkan pahala yang lebih dari dakwah beliau. Karena kalau urusan dunia beliau sudah terpenuhi. Beliau sudah terpenuhi. Dengan usaha beliau yang ada sudah cukup untuk menopang dakwah beliau. Sehingga beliau nggak mau lagi menerima upah dari dakwahnya. Luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan ya pertemuan Dr. Richard Lee dengan Dr. Zakir Naik ini akan membawa seorang Dr. Richard Lee memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap syariat Islam ini kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semuanya kaum muslimin dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.